Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi ba'athahu Allah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan lagi pembahasan tentang Israiliyat dalam tafsir wal hadis karangan Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelaan para ulama terhadap para mufassirin yang telah memasukkan Israiliyat dalam tafsir mereka, yaitu di halaman 161. Baik, sini sudah nampak. Langsung kita baca. I'tidar ba'dul ulama'i anil mufassirin alladzina adkhalu al-isra'iliyati fi tafasirihim. Beberapa ulama membela atau memberikan unzur kepada para ahli tafsir yang telah memasukkan Israiliyat dalam kitab tafsir mereka. Walaqad hawala ba'dul ulama'i ay ya'tadhira 'anil mufassirina alladzina adkhalu al-isra'iliyat fi tafasirihim. Beberapa ulama telah berusaha memberikan pembelaan kepada para mufassir yang telah memasukkan Israiliyat dalam tafsir mereka. Famin qail, dan di antara mereka ada yang berkata, inna masalal mufassir fima yanquluhu minal israiliyati kamathali rajulin aminin arada an yutalli'aka ala kitabin mu'allafin bighairi lisanika faturajjimuhu ila lughatin tafhamuha lita'rifa ma fihi in sidqan wa in kadban wa sidqu wal kadbu yudafu ilal kitab la ilal naqil. Sesungguhnya permisalan seorang mufasir dalam penukilan kisah-kisah Israiliyat itu seperti seorang yang amanah, yang ingin memaparkan kepadamu tentang kitab yang ditulis dengan selain lisanmu, dengan bahasa lain. Kemudian tarjamahu, dia menerjemahkannya kepada bahasa yang engkau memahaminya, agar engkau mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, baik itu kebenaran ataupun kedustaan. Kebenaran dan kedustaan itu disandarkan kepada kitab yang telah dinukilnya, bukan kepada orang yang menukil. Wa qaribun min hadza qaulu man qala. Perkara yang pendapat yang dekat dari perkataan ini adalah perkataan orang yang berkata, inna masalal mufassir fima yajma'u minal israiliyat kamathali rajulin yabah yajma'u kullama yumkinu ay yasila ilaihi minal adillah qawiyha wa dha'ifiha liyadha'aha amamal qada' fayakhtarul qadi al-qawi minha wa yatrukud dha'if. Sesungguhnya permisalan orang mufasir, seorang ahli tafsir dalam mengumpulkan kisah-kisah Israiliyat itu seperti seorang seorang wakil yang mengumpulkan segala sesuatu yang mungkin dia bisa kumpulkan berupa petunjuk-petunjuk atau dalil-dalil, baik yang qawi, yang kuat, yang sahih, ataupun yang dhaif, yang lemah. Kemudian telah dikumpulkan dalil-dalil itu untuk diletakkan di depan persidangan. Maka sang qadi memilih yang qawi dan meninggalkan kisah-kisah yang dhaif. Wa qailun akhar, pendapat yang lain, yaqulu mu'tadziran anhum, berkata untuk membela para ahli mufasir,
Innahum dawwanu ma yadhunnuna bihi anna lahu naf'an litabyini ba'din nawahi fi amba'il Qur'anil Hakim min ma'arifi isrihim al-mutawarithah minal yahud wa ghairihim tarikina amra ghurbalatiha liman ba'dahum minan nuqad. Sesungguhnya mereka para ahli tafsir itu menulis apa yang mereka sangka, mereka kira bahwa hal tersebut memiliki manfaat untuk menjelaskan beberapa segi berita yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim yang berupa pengetahuan di masa mereka yang mereka warisi dari para kaum Yahudi dan kaum lainnya. Kemudian mereka meninggalkan perkara penyaringannya kepada generasi setelah mereka, yaitu kepada para nukot, para pengkritik atau pentashih dari riwayat-riwayat yang telah disebutkan. Hirsan ala isali tilkal ma'arif liman ba'dahum. Mereka lakukan tersebut sebagai bagian semangat untuk menyampaikan pengetahuan itu tersebut kepada generasi setelah mereka. Lihtimali ayyakuna fiha ba'du faidah fi idahi ba'di ma ujmila minal anba'i fil kitabil karim. Mereka sebutkan, mereka tulis itu karena berkemungkinan terdapat di dalamnya beberapa faedah dalam menjelaskan beberapa perkara yang global disebutkan beritanya di dalam Al-Qur'anul Karim. La li takuna tilka riwayat haqa'iqu fi nadaril muslimin yuradu i'tiqadu sihatiha wal akhdu biha ala allatiha biduni tamhis. Fala tathriba ala man dawwana israiliyat madama qasduhu kahakada. Para mufasir menulis Israiliyat itu bukan karena riwayat-riwayat itu sebuah kebenaran dalam pandangan kaum muslimin dengan tujuan untuk diyakini kebenarannya dan diambil cerita-ceritanya tanpa ada penyaringan, tanpa ada penyeleksian. Maka tidak ada celaan bagi orang yang menuliskan Israiliyat selama tujuannya seperti itu. Jadi nggak ada celah. Walaqad i'tadara min kibali haula'i Sulaiman bin Abdul Qawi at-Tufa anil mufassirin alladziina hashu tafasirahum bil Israiliyat bi hamli qasdihim ala dzalik alladzi dzakarnahu akhiran. Dan di antara mereka yang memberikan pembelaan adalah Sulaiman bin Abdul Qawi Tufa, pembelaan kepada para mufassir yang telah mengumpulkan kisah-kisah Israiliyat di dalam tafsir mereka dengan dengan perkiraan, dengan dengan anggapan maksud mereka adalah seperti tadi, yaitu untuk memberikan penjelasan, mungkin terkandung faedah dan semangat untuk menyampaikan pengetahuan kepada generasi setelahnya. Bukan untuk diyakini kebenarannya dan diambil mentah-mentah tanpa ada penyaringan. Wa daraba lidzalika masalan bi sani'i ruwatil hadis. Dan dia Sulaiman bin Abdul Qawi ini memberikan permisalan hal tersebut dengan adanya penyebutan rawi-rawi hadis. Haitsu anu badi'u dzi bad'i bijam'ir riwayati kulliha. Di mana para mufasir itu pertama-tama memperhatikan dengan mengumpulkan riwayat-riwayat semuanya
Jadi meriwayatkan kisah Israiliyat dengan menyebutkan sanadnya secara lengkap. Tarikina amra tamyiz baina sihahiha wa dhi'afiha liman ba'dahum minan nuqat. Mereka meninggalkan urusan pembedaan antara yang sahih dengan yang dhaif dari kisah-kisah Israiliyat kepada orang setelah mereka, kepada generasi setelahnya dari kalangan para nukot, para nakid, orang yang memberikan komentar atau para pentashih. Baik. Al-i'tidarat ghair maqbulah. Ini pendapat dari Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi bahwasanya pembelaan yang tidak diterima. Pembelaan itu tadi tidak diterima. Wadhahir anna kull hadhihi al-i'tidarat innama tanfa'u law kana kullul mufassirin qad iltazamu riwayat al-israiliyat bi asanidiha wa kana kullu man yanduru fiha salihan lin naqdi wat tamhis. Dan nampak bahwa segala pembelaan ini, pemberian uzur ini, itu hanya bermanfaat jika setiap mufasir itu berpegang teguh dalam periwayatan Israiliyat, penulisan Israiliyat dengan sanad-sanadnya. Jadi pembelaan ini boleh dan diterima ketika setiap mufasir berpegang teguh dalam periwayatan Israiliyat dengan menyebutkan sanadnya. Dan sehingga setiap orang dapat melihat, meneliti kisah Israiliyat itu dan dapat dikomentari dan diteliti kebenaran atau kedhaifannya. Amma wa anna aktsarum man rawul Israiliyat qad hadafu asanidahu. Adapun yang lebih banyak adalah orang yang meriwayatkan Israiliyat itu telah menghapus sanadnya. Kalau kita lihat di tafsir-tafsir, kalau dibandingkan yang menyebutkan Israiliyat dengan sanadnya dibandingkan dengan yang menyebutkan Israiliyat tanpa menyebutkan sanadnya, itu banyak yang meriwayatkan Israiliyat tanpa sanadnya. Wa aktsaru man yanzuruna fi hadhihi tafasir laysu nakidina wala qudrah lahum ala tamhiz. Dan kebanyakan orang yang membaca kitab tafsir ini mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan komentar dan tidak memiliki kemampuan untuk meneliti kebenaran sanadnya atau kedhaifan sanadnya. Amma wal amru kadzalik falastu ara ila anna haula'i alladhina hasu tafasirahum bil israiliyat qad wada'u syauqa fi tariqil mustaghilina bi tafsiril Qur'anil Karim waraghibina fil wuquf ala ma'anihi. Adapun perkara yang benar, saya tidak melihat melainkan bahwasanya mereka yang mengumpulkan Israiliyat, menulis Israiliyat dalam tafsir mereka itu tidak melihat melainkan mereka telah meletakkan duri di jalan orang yang menyibukkan diri dengan tafsir Al-Quran. Orang yang menyibukkan diri dalam penafsiran Al-Quran. Dan mereka meletakkan duri di jalan orang yang sedang semangat untuk memahami makna-makna ayat Al-Quranul Karim. Karena kisah Israiliyat itu akan sedikit memalingkan atau menghalang-halangi pemahaman yang benar dari ayat Al-Quranul Karim. Terlebih kisah Israiliyat yang bertentangan, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Wa idza kana sa'ighan min ibni
Jarir at-Tabari ayya'tadhira amma awraduhu fi tarikhihi minal Israiliyat biqaulihi. Adapun adanya pembolehan apabila dibolehkan atau diterima alasan dari Ibnu Jarir atau Bari untuk dibela dari perkara yang beliau riwayatkan dalam buku tarikhnya berupa kisah-kisah Israiliyat dengan perkataannya, fama yakunu fi kitabi hadza min khabarin dzakarnahu am ba'dil madin mimma yastankiruhu qari'uhu aw yastasna'ahu sami'uhu min ajli annahu lam yu'raf lahu wajhan fis sihah wala ma'na fil haqiqah falya'lam annahu lam yu'ta dzalika min kibalina wa inna ma utiya min kibali ba'di naqilihi ilaina wa inna ma adainahu ala nahwi ma udiya ilaina. Apa yang ada di dalam kitabku, yaitu kitab tarikh, yang berupa berita-berita, kami sebutkan berita tadi dari beberapa orang terdahulu, yaitu berupa berita-berita yang mungkin diingkari oleh para pembacanya atau dianggap buruk oleh orang yang mendengarnya, bahwasanya itu disebutkan dengan tujuan tidak diketahui segi kebenarannya dan tidak diketahui makna secara hakikinya. Maka ketahuilah bahwasanya hal tersebut tidak datang dari sisi kami. Maksudnya cerita-cerita Israiliyat itu bukan dari kaum muslimin, dari Ibnu Jarir sendiri, akan tetapi Ibnu Jarir itu menerima dari penukilan-penukilan dari kalangan ahli kitab, dan disebutkan bahwasanya Ibnu Jarir meriwayatkan hal tersebut itu sebagaimana yang beliau terima dari orang-orang sebelumnya, sehingga apa yang ditulis oleh Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya sesuai dia terima dari perawi sebelumnya, tidak atas dasar pendapat Ibnu Jarir. Ibnu Jarir hanya menuliskan sejarah sesuai yang beliau terima riwayatnya. Jadi posisi Ibnu Jarir hanya menyampaikan kisah-kisah dari orang-orang terdahulu, baik dari kalangan ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani. Jadi posisi Ibnu Jarir hanya penukil, menceritakan saja apa yang dia terima dari orang-orang sebelumnya. Hanya penyampai saja. Idza kana sa'igan ay ya'tadhira at-Tabari bidzalika amma awradahu fi tarikhihi min al-Israiliyat mustankirah mustashni'ah. Apabila pembelaan untuk at-Tabari tentang perkara yang beliau cantumkan di dalam buku sejarahnya berupa kisah Israiliyat yang mungkar atau yang buruk kandungannya, fala ara sa'igan ay ya'tadhira bimithli hadza amma awradahu min dzalika fi tafsirihi wa in asnadahu. Saya, maksudnya Dr. Muhammad Husain Adz-Dzahabi, tidak melihat hal tersebut itu boleh untuk memberikan pembelaan kepada at-Tabari tentang apa yang beliau sebutkan kisah Israiliyat di dalam tafsirnya, walaupun beliau menyebutkan sanadnya. Kalau di buku sejarah itu bolehlah
kita memberikan pembelaan kepada At-Tabari dalam menyebutkan kisah Israiliyat. Tapi menurut Dr. Muhammad Husain Az-Zahabi, hal tersebut tidak diperbolehkan, pembelaan kepada At-Tabari dalam menyebutkan di kitab tafsirnya, walaupun beliau menyebutkan sanadnya. Lianna tafsira kitabillah yajib ayyujannaba kulla mustankar wa mustashna. Karena tafsir Al-Quranul Karim itu wajib dijauhkan dari perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang buruk. Apalagi itu dari kisah Israiliyat. Wa idza kana at-tarikh yahtamilu mithla hadhihi al-isra'iliyat fa kitabullah la yahtamiluha wa la yajuzu li ahadin an yuhammilahu iyyah. Apabila kitab sejarah atau sejarah itu berkemungkinan benar, berkemungkinan salah, berkemungkinan seperti kisah Israiliyat yang diceritakan, maka Al-Quranul Karim itu tidak memiliki kemungkinan. Al-Quran itu memiliki kepastian, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berkemungkinan. Oh, kemungkinannya seperti ini. Nggak ada keraguan, harus pasti. Tidak boleh dimasukkan tidak boleh seorang pun memasukkan kemungkinan kepada Al-Quranul Karim, berkemungkinan seperti ini, berkemungkinan seperti ini. Wa idza kana Ibnu Katsir qad istabaha ay yarwiya minal Israiliyat fi tarikhihi ma yahtamilu sidqi wal kadhbi mimma fihi bastun li mukhtasarin indana. Dan Ibnu Katsir telah membolehkan untuk meriwayatkan kisah Israiliyat dalam sejarahnya, dalam buku sejarahnya yang berkemungkinan benar dan berkemungkinan dusta, kisah Israiliyat dari perkara yang penjelasan yang panjang lebar. Penjelasan yang panjang lebar atas berita yang disebutkan di kaum muslimin secara ringkas, atau penyebutan sesuatu yang mubham, yang global, yang ada di dalam syariat kita, penyenamaan yang di syariat kita itu enggak disebutkan namanya, disebutkan secara mubham, secara umum di syariat kita, yang enggak ada faedahnya dalam penentuan tersebut. Fayadkuruhu ala sabilit tahali, kama yaqulu ala sabilit tahali. Ibnu Katsir menyebutkan hal tersebut, menamakan hal tersebut seperti contohnya adalah menyebutkan panjang perahu Nabi Nuh, tapi di kita nggak disebutkan hal tersebut, hanya menyebutkan Nabi Nuh membuat perahu, nggak disebutkan bahannya apa, nggak disebutkan kayunya apa, itu. Maka penyebutan tersebut itu ala sabilit tahali, untuk menghiasi saja. Penyebutan kisah Israiliyat itu untuk menghiasi atau menjelaskan hal yang mubham, la ala sabili ihtiyaj ilaihi wal i'timad alaihi. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan kisah Israiliyat bukan untuk berhujah, dan bukan untuk berpegang teguh dengan kisah Israiliyat, hanya untuk menghiasi cerita, biar ceritanya menarik atau sejarahnya menarik. Idza kana Ibnu Katsir qad istabaha riwayat misli dzalik fi tarikhihi, fama kana lahu ay yastabiha riwayatuhu fi tafsirihi ghafilan an naqdihi ahyanan wa huwa naqid al-basir. Apabila Ibnu Katsir membolehkan periwayatan seperti itu di dalam kitab tarikhnya, maka hal tersebut tidak boleh periwayatannya di dalam tafsirnya.
Di sejarah sih boleh, tapi kalau di tafsir itu tidak boleh. Terlebih ghafilan. Ibnu Katsir lupa untuk memberikan komentar atau tasheh. Terkadang beliau lupa, padahal beliau Naqid al-Basir, pemberi kritik yang berilmu, memiliki ilmu untuk mengkritik kisah Israiliyat yang beliau sampaikan. Wasahibul hamalat al-anifa ala ruwatil manakir wal asatir, dan para periwayat kisah Israiliyat yang tanpa penyeleksian, mereka meriwayatkan riwayat-riwayat yang mungkar dan riwayat-riwayat yang khurafat. Huwa qail fi tafsirihi, dan Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, waqad aktsara katsirun minas salaf minal mufassirin wa kadza ta'ifatun katsiratun minal khalaf minal hikayat an kutubi ahli kitab fi tafsiril Qur'anil Majid wa laysa bihim ihtijaj ila akhbarihim walillahil hamdu wal minnah. Dan banyak dan lebih banyak dari kalangan para salaf ahli tafsir, begitu juga golongan yang banyak dari ulama yang khalaf, ulama terbelakang, mereka meriwayatkan hikayat dari kisah-kisah dari kitab ahli kitab, dari buku-buku ahli kitab, menceritakannya di dalam tafsir Al-Qur'anul Karim. Walaysa bihim ihtijajun ila akhbarihim, dan itu tidak bisa digunakan ihtijaj kepada berita mereka. Mereka tidak menggunakan kisah Israiliyat sebagai hujjah. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan atas anugerahnya. Kana aula bibni Katsir ay ya'zifa kullal uzuf anir riwayat Israiliyat fala afwan kana aula bibni Katsir ay ya'zifa kullal uzuf anir riwayat Israiliyat fala yadhkuru syai'an minha ala ma fihi min zayfin wa fasadin kama huwa sya'nul fil a'am wal al-aghlab walakinnahu al-kamal alladzi la yudrak. Yang lebih utamanya bagi Ibnu Katsir untuk mencegah periwayatan Israiliyat dan tidak disebutkan sedikit pun dari kisah Israiliyat yang terkandung penyelewengan dan kerusakan di dalam kisah Israiliyat tersebut. Sebagaimana hal tersebut, urusan tersebut itu urusan yang umum. Jadi Israiliyat secara umum tidak boleh diriwayatkan ketika menyelisihi dari syariat Islam, atau berkemungkinan benar atau dusta. Lebih baiknya untuk tidak disebutkan di dalam tafsirnya. Akan tetapi kesempurnaan itu tidak diketahui, tidak dimiliki oleh manusia. Ya, kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini kita cukupkan. Intinya adalah beberapa pembelaan para ulama terhadap para mufassirin itu dibolehkan ketika para mufassirinnya menyebutkan kisah Israiliyat dengan sanadnya, sehingga kita bisa mengkritik atau mentashih kisah Israiliyat itu. Adapun ahli tafsir yang menyebutkan Israiliyat tanpa menyebutkan sanadnya, ini tidak layak untuk dibela, karena hal tersebut seakan-akan memberikan duri bagi orang yang membaca tafsir Al-Quran, karena hal tersebut akan memberikan halangan atau sedikit menghalang-halangi untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama tentang kisah Bani
Israel. Kisah Bani Israel. Baik, saya baik di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.